Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala amri dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ustadz Wida Hartanto selaku pengampu mata kuliah ini analisis wacana di semester 6. Dan teman-teman yang saya banggakan, teman seperjuangan, semoga selalu diberi kesehatan. Alhamdulillah kita bisa mengikuti perkuliahan hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Semoga tetap diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan makan, kenikmatan dan juga kenikmatan iman. Perkuliahan ini saya persiapkan pada hari sebelumnya, ya seperti kita melihat bahwa keadaan kita sekarang seperti ini, tapi jangan sampai kita rasa belajar kita berkurang dan semangat dalam belajar, termasuk cara untuk kita menyikapi atau kita bersyukur terhadap nikmat belajar. Sebelum mulai belajaran, saya akan menjelaskan bahwa kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep konteks wacana dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kebetulan ini sesuai dengan perjanjian kemarin. Saya di pertemuan kelima akan membahas konteks wacana. Tapi sebelum itu kita lihat dulu update keadaan atau virus corona COVID-19 yang saya update pada tanggal 6, jadi hari sebelum ini. Sebagai kawal COVID-19, jadi ada 2.491 yang terkonfirmasi, itu dalam perawatan, ada juga yang sembuh. Saya tampilkan ini untuk agar kita selalu update. Gunanya apa? Untuk update kita itu bisa tahu bagaimana kita menyikapi, dan itu juga harus selalu semangat bahwa yang sembuh itu terlalu bertambah gitu loh, daripada yang meninggal. Walaupun sama-sama bertambah, tapi kayaknya yang sembuh juga makin banyak. Dan semoga di daerah teman-teman selalu terjaga aman dari segala mara bahaya dan wabah-wabah yang ada. Oke, kita akan membahas konteks dalam wacana. Teman-teman mungkin sudah membahas tentang pragmatik. Jadi saya akan cuma mengulas saja yang konteks-konteks. Dan mungkin teman-teman juga lebih ahli dalam pragmatik, khususnya Mas Hamdan, Masya Allah sangat ahli sekali dalam pragmatik. Saya banyak belajar dari beliau. Dan terima kasih untuk dosen-dosen, ustadz-ustazah atas pembinaan selama pembelajaran. Yang saya paparkan bukan untuk agar teman-teman tuh bisa cocok dengan saya atau agar teman-teman tahu, tapi apa yang saya tahu saya paparkan, apa yang telah saya pelajari saya paparkan di sini. Jadi konteks nanti dalam wacana akan saya kaitkan juga dalam soal sesuai dengan kontrak pada pertemuan kali ini. Nah, berangkat dari dasar dulu, wacana memiliki dua unsur, yaitu unsur internal, aspek formal kebahasaan. Unsur internal ini seperti unsur struktural seperti sintaksis atau gramatikal. Jadi tatanan dalam si wacana itu sendiri, teks itu sendiri. Selanjutnya ini unsur luar berada di luar wacana itu sendiri, jadi di luar teks. Misalnya kehadiran itu sebagai pelengkap keutuhan wacana. Nah, unsur eksternal ini yaitu implikatur, presposisi atau peranggapan, referensi, inferensi, dan konteks. Yang nanti kita akan membahas tentang unsur eksternal ini. Gunanya apa sih kita belajar unsur eksternal dalam wacana? Karena kita mengetahui sendiri, kemarin kita sudah berdiskusi bagaimana sih perbedaan dari wacana, teks yang wacana sama teks biasa. Jadi kalau wacana itu mereka mempunyai konteks, kalau teks enggak punya.
Dari itu kita udah bahas sebelumnya. Lanjut. Nanti saya akan jelaskan tentang pengertian konteks pertama, kemudian apa saja konsep yang berkaitan dengan konteks wacana, peranan konteks, penggunaan konteks dalam analisis wacana, ini peranggapan, implikatur, inferensial, deiksis, salah ketik sebenarnya. Pengertian konteks teman-teman juga sudah tahu. Konteks adalah lingkungan menurut Brown dan Yo. Lingkungan, environment atau keadaan tempat bahasa digunakan. Konteks adalah lingkungan teks. Kemudian menurut Halide dan Hasan, konteks wacana adalah teks yang menyertai teks lain, bukan cuma yang dilisankan, tapi juga kejadian yang non verbal, yaitu keseruan lingkungan teks itu. Jadi bukan cuman konteks itu bukan cuman membahas tentang gramatikalnya saja, atau tepatnya dia membahas tentang di luar teks itu, tentang lingkungan teks. Teks itu tuh di tepatnya atau bisa dikembangkan atau tepat itu sesuai dengan konteks yang bagaimana gitu. Nah, unsur konteks ada 4 unsur, tapi pembicaraan, latar peristiwa, penghubung, kode, bentuk pesan, dan peristiwa tutur. Tentunya yang pertama penutur berpengaruh, artinya penutur berpengaruh terhadap konteks. Misalnya nih, kita berbicara dengan seorang yang sudah kenal sama seorang yang belum kenal, pastinya kita punya konteks pembicaraan yang berbeda. Atau kita berbicara dengan petani dengan berbicara dengan mahasiswa tentunya berbeda. Kita bicara sama petani bahas tentang perubahan RUU mau demo, pasti mereka gak dapat konteksnya. Tapi ketika kita berbicara dengan mahasiswa, kita bahas tentang masalah-masalah mahasiswa, tentang mungkin pergerakan mahasiswa, mereka akan lebih mengerti. Terus kalau kita juga berbicara dengan seorang yang belum kita kenal, kok kita sudah guyonnya berlebihan, itu juga akan itu akan berbeda dengan teman yang sudah kita kenal lama dan kita mempunyai guyonan yang sangat berlebihan. Mereka juga pasti akan normal karena mereka punya konteks. Kemudian tapi bicaraannya seperti tadi, tapi bicaraannya kalau tapi bicaraannya tentang akademis itu kayak mungkin dicampur-adukan dengan hal-hal yang di luar itu. Misalnya kita membahas tentang pertanian, tiba-tiba kok sampai ke pertambangan, itu kan gak nyambung. Dan belum tentu juga ketika kita membahas pertanian ke seseorang, kita membahas pertambangan, mereka akan mengerti. Lanjutnya latar peristiwa, misalnya nih ada cerita atau ada teks berita atau teks orang, ada yang berkata tolong, ada teks yang tolong. Di situ disebutkan atau digambarkan sebelumnya bahwa ada kecelakaan. Jadi tolong itu agar dia menolongi si yang kecelakaan. Ada juga mungkin teks lain tolong, tapi di situ tolongnya dia sedang kesusahan, pengen dihutangi. Nah, jadi konteksnya berbeda. Terusnya penghubung, kode, bentuk pesan, peristiwa tutur kita sudah belajar sebelumnya, jadi mungkin akan saya lanjutkan. Konsep yang berkaitan dengan konteks wacana. Yang pertama peranggapan atau presuposisi, yakni pemahaman secara eksplisit mengurangi hambatan respon penafsiran. Maksudnya peranggapan itu pemahaman secara eksplisit yang berguna untuk mengurangi hambatan respon penafsiran. Nah, Baban dalam itu memberikan pengertian peranggapan sebagai dasar atau penyimpulan dasar mengenai konteks dan situasi berbahasa menggunakan bahasa yang membuat bentuk bahasa, kalimat atau ungkapan mempunyai makna bagi pendengar atau penerima bahasa itu dan sebaliknya.
Membantu bicara menentukan bentuk-bentuk bahasa yang dapat dipakainya untuk mengungkapkan makna atau pesan dimaksud. Sejalan dengan hal tersebut, Levinson dalam Nababan juga memberikan konsep peranggapan yang disejajarkan maknanya dengan presupposition sebagai suatu macam anggapan atau pengetahuan latar belakang yang membuat suatu tindakan, teori atau ungkapan punya makna. Kita bisa garis bawahi di ini, pengetahuan latar belakang yang membuat suatu tindakan. Jadi adanya presupposisi atau peranggapan itu adalah pengetahuan latar belakang. Jadi pengetahuan latar belakang ini bisa membuat seorang itu mengungkapkan sesuatu atau bisa mempengaruhi seorang itu untuk bertindak sesuatu, mengungkapkan sesuatu. Misalnya kita berbicara dengan seorang petani, kemudian kita membahasnya tentang pertanian. Nah, di situ kita sudah punya peranggapan bahwa si bapak tadi itu petani dan mempunyai pengetahuan tentang pertanian. Kalau enggak, kita berjalan, kita ke seseorang dan bilang, mau setoran. Berarti kita beranggapan bahwa dia itu sudah punyai cara untuk menyimak setoran dan kita cocok kalau kita setoran sama itu. Setoran hafal maksudnya, kita kaitkan dengan konteks kita. Itu tentang peranggapan. Selanjutnya ini contohnya. Saya ambil di salah satu penelitian, nanti saya di slide yang saya share, nanti saya kasih referensinya. Untuk slide yang saya tampilkan di video ini, mohon maaf tidak ada referensinya, belum saya lengkapi. Oke, contohnya seorang guru berkata, coba berikan komentar mengenai penampilan teman kalian dalam pembacaan dialog tadi. Siapa yang akan mencoba memberikan komentar? Seorang murid, saya Bu. Iya Mela. Ridwan kurang ekspresif Bu. Lalu bagaimana hasil menurutmu? Kemudian Mela mengajak teman sebangkunya, Rina, untuk membenarkan ekspresi Ridwan di depan kelas. Hal ini pada kalimat ucapan guru di awal kalimat ini menunjukkan adanya peranggapan oleh guru bahwa siswa akan bisa mengomentari dari percakapan yang ada atau kejadian yang ada. Dalam hal ini pembacaan dialog. Nah, guru ini juga punya peranggapan bahwa siswa itu bisa berkomentar dengan baik. Dan siswa itu bisa memberikan komentar. Atau guru sudah punya peranggapan bahwa proses dalam belajar ini harus diberikan dengan komentar. Lanjut, ini saya kasih salah satu contoh soal di UN 2019 dan saya kasih juga kodenya jawaban. Oke, jadi ada sebuah teks. Ini nomor 1, kebetulan sangat panjang sekali. Apakah saya baca? Tidak. Saya langsung ke soalnya saja. Di situ ada soal ide pokok paragraf tema teks tersebut adalah, berdasarkan pertanyaan tersebut, saya menganalisis soalnya bahwa si pembuat soal memiliki peranggapan bahwa siswa akan membaca teks terlebih dahulu, yakni teks soal di paragraf pertama. Jadi pembuat soal itu beranggapan bahwa si siswa itu akan membaca teks dahulu, kemudian setelah membaca teks dan paham, diberi jawaban, pastinya dia bisa dan harusnya dia bisa. Si beri soal juga punya peranggapan bahwa
si siswa atau si yang akan menjawab soal ini itu mengetahui bagaimana cara mencari cara mencari ide pokok dalam paragraf di suatu teks. Jadi siswa sudah mengetahui bagaimana teori-teorinya, kemudian dibekasi soal ini. Gak mungkin kalau ini di kelas lain. Ini kebetulan di kelas SMA kelas 12 tentunya karena UN. SMA ada pengertian ide pokok paragraf. Kenapa ini ada? Karena ya semua mempunyai peranggapan bahwa di SMA sudah belajar ini. Belum tentu, atau tidak mungkin ide pokok ini ditaruh di SD mungkin, karena mereka belum belajar tentang ide pokok, misalnya begitu. Lanjut. Selanjutnya juga ada ini soal tentang cerita. Di itu disebutkan bahwa ada tokoh aku yang sedang berdiskusi dengan Sahibul Menara. Terus sampai berakhir ceritanya. Di situ tokoh aku beranggapan memiliki kondisi yang sama, yakni sama-sama cemas. Pada poin 1 di paragraf itu disebutkan bahwa sambil makan malam di dapur umum, aku diskusikan kecemasanku kepada Sahibul Menara. Kecuali Raja, tampaknya kami semua merasakan yang sama. Kami meringis tegang, membayangkan ujian maraton sebulan penuh. Dari tindakan si tokoh aku dalam poin pertama di paragraf tersebut, si aku ini beranggapan atau punya peranggapan bahwa si atau teman-temannya di Sahibul Menara tersebut mempunyai perasaan yang sama, yaitu sama-sama cemas. Dengan adanya kecocokan perasaan tersebut, dia berdiskusi bagaimana baiknya, apakah mereka akan juga cemas atau ada jalan keluar dari kecemasan tersebut. Bahwa si tokoh aku ini punya peranggapan bahwa hal ini akan bermanfaat ketika didiskusikan. Selanjutnya kalau tadi ada peranggapan, kita lompat selanjutnya ya ini di implikator. Wijana tahun itu di halaman itu, implikator adalah hubungan antara tuturan dengan yang disiratkan dan tidak bersifat semantik. Tetapi kaitan keduanya hanya didasarkan pada latar belakang yang mendasari kedua proposisinya. Maksudnya ini saya highlight disiratkan, jadi implikator itu suatu yang disiratkan, maknanya tersirat tidak langsung. Contohnya saya berikan contoh. Siswa, mem, sudah jam 10:30. Guru, oke, satu lagi. Di situ si siswa memberikan sebuah tuturan yang tersirat, memberitahu sudah jam 10:30. Bukan berarti si guru tidak punya jam tangan untuk melihat jam, atau bukan berarti si guru tidak tahu jam, atau bukan berarti siswa cuma iseng memberikan jamnya berapa atau ada pertanyaan tentang jamnya berapa, tapi si guru atau si siswa mempunyai pengetahuan bahwa pembelajaran sebentar lagi akan selesai, keadaannya akan selesai atau mungkin sudah selesai, tapi si guru masih ngoceh saja, atau si guru masih punya materi yang banyak, atau guru masih memberikan tugas-tugas yang banyak. Maka ketika itu si siswa memberikan kalimat atau memberikan ucapan yang situ implikator dan ditangkap oleh si guru, si siswa itu memberikan pukul waktu sekarang, dengan bukan sekedar guru mengetahui oh ya sudah jam 10:30 terus apa kayak gitu. Ternyata guru itu sudah bisa menangkap bahwa oh oke, satu lagi, berarti situ dia ingin mempercepat apa yang dia kerjakan agar segera selesai, agar pembelajaran cepat selesai. Selanjutnya contoh lagi di lingkungan kita, misalnya
kita di holakoh yang Ustadz seperti biasa pagi hari subuh dengan keadaan yang sangat fresh dan sangat senang. Ustadz berkata, Wildan, ayo kapan setoran? Nah si santri ini yang sangat teladan bilang masih murojaah Ustadz gitu. Di situ kan pertanyaannya kapan, tapi dijawab oleh si santri dengan masih murojaah Ustadz. Berarti di situ disyaratkan bahwa dia belum bisa menentukan kapan dia akan setoran, dan dia saat ini masih berproses bagaimana dia itu tetap mengejar harus setoran, tapi masih ada proses murojaah. Lainnya ada inferensi. Inferensi dalam Sumarlam merupakan proses yang harus dilakukan oleh komunikan, baca, pendengar, mitra, tutur untuk memahami makna yang secara harfiah tidak dapat dalam wacana yang diungkapkan oleh komunikator. Inferensi juga merupakan proses memahami makna tuturan sedemikian rupa sehingga sampai pada penyimpulan maksud dari tuturan. Jadi di sini mari kita lihat highlight di penyimpulan, ada kata penyimpulan di situ. Lanjut, inferensi adalah suatu proses untuk menghasilkan informasi dari fakta yang diketahui. Jadi di teori lain itu disebutkan bahwa menghasilkan informasi dari fakta yang diketahui. Jadi ketika kita sudah membaca sesuatu, kita mempunyai fakta yang kita ketahui dari setelah kita membaca sesuatu, misalnya begitu. Inferensi juga dikatakan suatu konklusi logis atau implikasi berdasarkan informasi tersedia. Istilah inferensi digunakan untuk menunjukkan dari hal yang khusus menuju ke hal yang umum. Jadi juga ada kata konklusi di sini, konklusi logis, atau bisa kita ketahui bahwa inferensi ini merupakan hasil dari informasi yang telah kita dapat. Ini contohnya di soal yang saya temui. Di situ disebut ada teks tentang ada ilmu pengetahuan. Kemudian di situ berdasarkan teks tersebut dikasih soal, yakni pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah, di situ siswa terjadi proses inferensi karena dengan pernyataan tersebut, yakni pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah, berarti di situ siswa harus membaca terlebih dahulu teks. Setelah membaca, maka akan timbul suatu konklusi logis atau suatu inferensi atau suatu pemahaman. Dengan pemahaman yang baik atau inferensi yang baik, maka dia bisa menjawab bagaimana pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf tersebut. Gitu Salingkari E itu jawaban yang benar. Jadi dengan adanya kita belajar inferensi atau adanya inferensi ini dapat menjadikan kita bisa membuat soal ataupun kita bisa mengetahui soal yang ada, teks yang ada, kita ambil informasinya, kemudian kita kasih pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf tadi atau isi teks yang kita telah baca. Lanjut, jadi peranan konteks dalam satu teks wacana itu apa sih gunanya? Itu ada konteks fisik, konteks epistemis, konteks linguistik, konteks sosial. Jadi peranan konteks itu untuk agar bisa membedakan bagaimana sih suatu kata itu digunakan dalam suatu teks, atau bagaimana sih kata itu harusnya dipakai, atau bagaimana kita harus bersikap terhadap kata yang telah ada atau teks yang ada. Misalnya ada sebuah informasi untuk social distancing. Nah, kita mengetahui bahwa konteksnya itu kita sedang ada wabah dan kita harus melaksanakan tersebut. Nah, kalau misalnya kata social distancing atau himbauan untuk social distancing tapi tidak ada konteks atau tidak ada apa-apa, tentunya kita akan bertanya, ngapain sih kita social distancing? Kemudian
penggunaan konteks dalam analisis wacana itu digunakan untuk mengetahui atau menganalisis setiap kalimat, bukan sekedar bukan bukan cuman satu paragraf saja, tapi kalimat-kalimatnya juga, bukan struktur saja tapi status fungsional kalimat dan konteksnya. Nah, konteks yang saya beritahu tadi konteks untuk mencari acuan. Jadi ketika kita ada konteks dapat digunakan untuk menentukan acuan. Acuan adalah hal atau benda yang disebutkan, dirujuk atau dimasukkan dalam wacana. Nah, tadi yang saya sebutkan ada beberapa soal. Kenapa sih kita harus belajar wacana atau kita harus memahami wacana dalam teks atau soal? Kita mengetahui bahwa salah satu alat ukur dari kesuksesan atau keberhasilan dalam pendidikan adalah indeks atau nilai dari peserta didik. Nah, salah satu cara untuk mengejar indeks atau nilai dari peserta didik tersebut yaitu tercapainya dengan soal atau cara mencapainya dengan soal. Nah, soal itu rata-rata kan teks, maka siswa akan baca. Ketika membaca, mereka harus juga memahami. Kalau mereka tidak paham, maka tidak akan menangkap makna bacaan seperti soal. Dampaknya apa? Dampaknya mereka tidak cepat dalam menjawab, tidak cepat tercapai dalam bagaimana mereka menjawab soal, tidak cepat mereka menangkap apa yang dimaksud dalam soal. Oh iya, saya juga ingin menyebutkan bahwa bagaimana sih manfaatnya kita sebagai calon guru itu mempelajari wacana, terutama dalam perihal soal. Jadi dengan kita memahami wacana dalam teks, itu kita bisa membantu siswa untuk cepat memahami soal, atau kita bisa membuat soal dengan baik. Imbasnya, ketika kita membuat soal yang baik, nanti akan dapat mencapai proses evaluasi pembelajaran yang akurat. Jadi evaluasi pembelajaran kan ada tes soal. Dengan kita membuat tes soal, dengan kita sudah memahami wacana, kita bisa membuat soal itu yang cocok. Karena beberapa penelitian yang saya telah baca itu ternyata banyak soal-soal itu yang nggak nyambung atau pertanyaannya nggak nyambung, sehingga siswa masih kebingungan, siswa masih mencoba mencari masih bertanya-tanya bagaimana sih ini mengerjakannya. Nah itu, maka dengan adanya kita belajar kita belajar wacana, kita bisa membuat soal yang bagus. Karena soal itu juga penting. Kita kan harus melaksanakan evaluasi pembelajaran nanti kalau jadi guru. Nah, evaluasi pembelajaran yang bagus itu bisa dengan soal yang bagus, maka akan jadi keakuratan dalam evaluasi pembelajaran. Selanjutnya, bagi siswa ketika mereka belajar atau mengerti wacana, nanti mereka akan bisa memaknai atau cepat paham, cepat menangkap apa yang dimaksud dengan soal, dan cepat mengerjakannya. Kita mau tahu sendiri kan waktu sangat berpengaruh terhadap UN atau ujian-ujian yang ada atau soal-soal yang ada. Dengan adanya siswa memahami wacana, mereka akan cepat memahami bacaan, mereka akan menangkap soal dengan baik. Dengan begitu mereka akan menjawab dengan akurat, gak cuma cepat saja. Lanjutnya, ya itu tadi ya, maaf ini slide-nya salah. Lanjutnya saya ke deeksis. Kita Jaja Sudarma mengemukakan penunjuk atau deeksis adalah lokasi dan identifikasi orang, objek, peristiwa, proses, atau kegiatan yang sedang dibicarakan atau yang sedang diacu dalam hubungannya dengan dimensi ruang dan waktunya pada saat ditentukan oleh pembicara atau yang diajak bicara. Jadi deeksis itu bergantungnya suatu bicaraan itu bergantung siapa yang
membicarakan. Di mana dia berbicara, kapan dia bicara, di mana dia, itu sederhananya. Lebih lanjut, Yul membagi 3 jenis deeksis, yaitu deeksis persona, deeksis tempat, dan deeksis waktu. Dan kita sudah belajar sebelumnya, nggak saya jelaskan lebih lanjut. Nah, ini ada contoh soal di nomor 42 di soal UN 2019 Bahasa Indonesia. Itu ada teks tentang seorang janda yang sudah terlalu tua, ya janda ya tua ya. Di situ di bagian agak akhir atau di bagian agak akhir agak tengah ada deeksis kata dia yang merupakan deeksis persona. Kata dia merujuk ke tokoh Bokjah. Bokjah itu janda tadi ya. Kemudian gunanya menguasai deeksis atau dengan adanya deeksis ini bisa mengetahui alur pada wacana tersebut, sehingga bisa mengetahui ini kata dia tuh untuk siapa sih, kata dia untuk siapa sih, sehingga nanti kemudian berdampak pada si soal itu. Dan pertanyaannya, kalimat prediksi kesedihan yang tepat untuk melengkapi cerpen tersebut adalah itu dimintai untuk memprediksi kalimat yang ada. Berarti harus mengetahui alur yang terjadi. Kalau tidak mengetahui alur, dia tidak bisa menyebutkan kalimat selanjutnya. Dengan mengetahui alur, dia bisa memprediksi atau mengira-ngira apa sih yang akan terjadi selanjutnya. Dan itu akan membuatnya nyambung. Jawabannya B. Itu mungkin bisa baca sendiri. Kemudian saya juga mengambil sebuah contoh soal yang merupakan itu contoh penggunaan konteks dalam soal bahasa Indonesia. Situ dipertanyakan di nomor 11, makna simbol orang timur pada kutipan cerpen tersebut adalah. Dalam hal ini perlu adanya deeksis, maksudnya deeksis tempat ya, deeksis proses. Deeksis tempat juga, deeksis orang persona. Kata orang timur sebut ada di dalam paragraf. Nah, keberadaan orang timur tersebut kalau misalnya tidak ada dalam paragraf, maka ya cuman ya orang timur, orang di timur kita mungkin, atau orang yang rumahnya di timur. Nah, tapi karena ada peristiwa yang terjadi dalam paragraf tersebut, disebutkan dalam paragraf tersebut ada konteksnya, maka orang timur tersebut bukan sekedar orang yang berada di timur kita. Nah, di situ disebutkan dalam ada di tengah paragraf itu ini, dan dalam bahasa Inggris saya katakan padanya bahasa basi sebagai orang timur. Bahasa basi sebagai orang timur berarti di situ dia itu sebagai orang timur yang suka bahasa basi, maksudnya itu apa? Di situ juga ada selanjutnya, ini mampirlah ke rumahku. Tentunya mungkin mampir ini cuma sekedar basa-basi. Ya kalau nggak mampir ya nggak apa-apa. Bukan undangan yang harus dipaksakan untuk datang, tapi sekedar basa-basi bagaimana untuk mengakrabkan. Di situ ada deeksis persona, bagaimana dia mengetahui bagaimana menggunakan basa-basi itu bisa untuk pengakraban gitu. Jadi dengan itu nomor 11 jawaban yang benar ya ini yang B, masyarakat yang sopan. Jadi kan bahasa basinya orang timur itu bukan bahasa basi yang digunakan untuk membuang waktu, tapi bagaimana dia mengakrabkan diri. Jadi bagaimana dia tuh membangun kesantunan sehingga terjadi percakapan yang enak dan itu termasuk sopan. Jadi kalau misalnya kita diam aja kan orang akan heran kenapa sih dia diam aja. Dan masyarakat timur atau masyarakat Asia ya dimasukkan dalam adalah Asia karena berada di timur,
termasuk timur dalam peta mungkin eh, suka basa-basi, ramah. Mereka masakannya sopan, ramah, menyapa. Di situ jadi konteks bahwa masyarakat Asia itu suka menyapa, eh, suka memberikan tadi yang yang saya sebut dengan keramahan. Misalnya cuma senyum atau bertanya padahal sudah jelas. Misalnya kita mau ke sekolah, kamu mau sekolah, padahal kita sudah jelas-jelas seragam. Bahasa basinya itu untuk membangun kesopanan gitu, maksudnya begitu. Ya, jawabannya B. Oke, itu saja presentasi dari saya. Saya mengerti bahwa banyak sekali kekurangan dari presentasi saya. Maka dari itu adanya presentasi saya bukan untuk memaksa teman-teman untuk paham, tapi bagaimana kita membangun diskusi lebih lanjut sehingga terjadi proses pembelajaran yang baik, proses kesadaran untuk belajar lebih dari apa yang telah kita ketahui, dan jadi proses yang disebut dengan merdeka belajar. Jadi kita bisa berdiskusi lebih lanjut tentang pengetahuan ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak salah, mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Syukron afaminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.